Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan kuartal ketiga saham HOPE atau PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Jadi seperti biasa kita akan melihat. Nah, di sini ada aset lancar, kas dan banknya. Kalau di sini dalam bentuk rupiah ya, berarti tahun lalu sekitar 139 juta, sekarang menjadi 70 jutaan. Piutang usaha juga menurun banyak, ini tampaknya cukup bagus, dari 15 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran. Kemudian kita lihat total aset lancar dari 113 miliaran menjadi 104 miliaran. Untuk total aset sendiri memang berkurang cukup banyak ya, dari 183 miliaran menjadi 171 miliaran. Dan kita lihat utang banknya meningkat sedikit dari 37 miliaran menjadi 37,4 miliaran. Utang usaha ini menurun juga nih, dari 16 miliaran menjadi 6,8 miliaran. Tampaknya nggak cukup bagus ya. Untuk yang total liabilitas jangka pendek berkurang 10 miliaran. Untuk jangka panjang hampir sama. Pokoknya total hutangnya itu tahun lalu sekitar 61 miliaran, sedangkan tahun ini sekitar 51 miliaran. Jadi berkurang itu cukup banyak ya, lebih dari 10% nih kalau dibilang. Dan ekuitasnya ini pun ternyata menurun, tapi tidak begitu banyak, dari 121 miliaran menjadi 120 miliaran. Jadi total asetnya itu menurun, boleh dikatakan dikarenakan hutangnya berkurang. Jadi ini merupakan hal yang cukup bagus, tapi nanti kita lihat dulu ya. Pendapatan neto di sini tahun lalu mereka berhasil menjual sebanyak 51 miliaran, tapi sekarang hanya sekitar 36 miliaran. Lalu kita lihat ini ada beban pokok pendapatan juga berkurang nih, karena memang pendapatan berkurang, jadi oke lah. Laba bruto 10 miliaran menjadi 9 miliaran. Kalau itu laba bruto, tapi kita masih belum bisa pastikan. Nanti kita lihat dulu yang laba yang untuk kepala entitas induk ya. Ini penghasilan bunga, beban keuangan minus 2,8 miliaran. Laba neto tahun berjalan, nah ini nih, dan nampak tahun lalu 500-an juta labanya, sekarang menjadi minus 1,5 miliaran. Berarti tahun lalu itu labanya pun agak dikit ya, cuma 500-an juta, sekarang menjadi minus 1,5 miliaran. Nah, ini udah ada nih laba yang kepada entitas induk, hampir sama ya dengan tadi ya, memang minus 1,5 miliaran untuk kuartal ketiga. Di sini ada penerimaan kas dari pelanggan dari 53 miliaran menjadi 41 miliaran, jadi berkurang ya. Dan pembayaran kepada pemasok pun berkurang. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya beban pokok pendapatan itu dipengaruhi juga oleh pembayaran kas kepada pemasok. Jadi bisa saja perusahaan itu sengaja menurunkan penjualannya, bukan menurunkan penjualannya, tapi mereka mengurangi pembelian bahan baku sehingga mereka bisa menghemat beban pokok penjualan. Tapi mau nengok juga ya, itu sebenarnya apakah itu berkesinambungan untuk produk kedepannya, untuk perjalanan berikutnya atau gimana. Jadi semua itu perlu dilihat. Ini ada Dewan Komisaris dan direksi, kayaknya nggak ada yang berubah ya. Ini direkturnya aja yang berubah, dari Muhammad Sukri dulu ada, sekarang nggak ada. Dari dulu nggak ada ya, sekarang jadi ada, berarti bertambah nih. Tapi biasanya kalau bertambah itu berarti perusahaannya itu mau maju juga ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat dulu. Nah, ini kasnya agak sedikit, dari 6 juta menjadi 32 jutaan. Nah, bahkan kas 32 jutaan sudah bisa ada di PT ya. Mungkin saja individu banyak yang lebih banyak dari kas ini ya. Untuk totalnya dulu ada 139 juta, sekarang hanya sekitar 70 jutaan kas di bank dan lain-lain. Piutang usaha, nah tadi kita kan lihat piutang usahanya kan menurun cukup banyak. Kayak dari ini nih, PT Go Kencana Motor sekarang udah gak ada piutangnya, Armada sekarang udah gak ada, Widya, Citra, Gemilang, Berlian Indah semua udah gak ada piutangnya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan piutangnya menurun. Tapi saya, nah ini nih, ada juga perusahaan yang baru ya, yang masuk ya,
ada PT MPS, Cipta dan lain-lain. Tapi untuk overall totalnya memang berkurang dari 15 miliaran ya menjadi 8,9 miliaran saja. Jadi kalau mau dibilang piutang berkurang itu agak bagus karena berarti cash flow-nya itu lebih bagus. Jadi lebih banyak kan kalau kita ada yang hutang sama kita gak bayar-bayar kan kita sulit untuk kelola keuangannya. Tapi sekarang bisa aja lebih cepat ya. Ini biaya perolehan aset tetap nih. Ada penambahan tapi ada penyusutan juga. Bahkan kadang penyusutan lebih banyak dari pertambahannya. Kalau ini kita lihat ini yang hutang. Nah ini hutang-hutangnya, hutang usaha. Hutang usaha pun tadi kayaknya berkurang ya. Untuk yang PT Foodco udah gak ada, PT Timega Bekal Utama udah gak ada. Sekarang menjadi beberapa perusahaan baru. Kalau kita lihat hutangnya yang lebih dari 120 hari, wah 3 miliaran. Bahkan mau dibilang angkanya lebih banyak dari beberapa kategori ya. Itu berarti kayaknya perusahaan kesulitan membayar hutangnya. Tapi gak bisa dibilang gitu juga ya. Nanti kita lihat apakah karena cash flow atau gimana ya. Ini ada utang bank jangka pendek ya, bitas imbal kerja. Modal saham, pemegang saham terbesar PT Harapan Group Sukses. Lalu ada PT Duta Pertiwi Indonesia. Bukan Duta Pertiwi Nusantara ya, beda lagi ya. Ini Duta Pertiwi Indonesia. Kalau Duta Pertiwi Nusantara ada sahamnya juga, itu DPNS. Ini pendapatan neto. Nah ini pendapatannya nih dari pihak ketiga, dari mana-mana aja, ada dijelaskan semuanya. Beban pokok pendapatan ada untuk subkontraktor. Subkontraktor meningkat nih dari 900-an juta menjadi 1,4 miliaran. Telepon air semua juga meningkat hampir 2 kali lipat. Telepon air, listrik, asuransi. Kan setahu kami perusahaan yang melakukan efisiensi itu telepon, listrik, air pasti berkurang, tapi ini tampaknya meningkat ya. Perbaikan dan perawatan ya itu is okay, karena mungkin ada yang sudah apa ya. Ini beban usaha. Gajinya meningkat dari 3,2 miliar menjadi 3,4 miliaran. Maka kalau mau dibilang gaji yang ini, total gaji yang ini tadi dikurangi dengan jumlah total hutangnya itu, kayaknya bisa itu untuk yang lebih dari 120 hari kalau tidak salah ya. Hampir sama 3 miliaran ya kayaknya. Beban keuangan, jasa giro, administrasi pajak, bunga pinjaman. Ini bunga pinjamannya agak susah. Memang perusahaan yang dia meminjam terlalu banyak dan dia mendapatkan bunga pinjaman itu agak susah karena dia harus membayar lebih banyak lagi, kecuali tadi bunganya itu produktif atau hutangnya itu produktif. Artinya walaupun kita meminjam hutang tapi penghasilan kita dari hutang itu lebih banyak daripada bunga, is okay. Tapi kalau misalnya lebih rendah ya itu bukan, itu namanya bukan apa ya, dia buang-buang waktu mungkin ya. Kemudian ini ada instrumen keuangan. Ini kita skip. Oh udah ya ini ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.